Halo siswa-siswi, semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks berita bagian kedua, yaitu meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi isi berita. Nah, jika kalian sudah menyimak video ini, maka kalian nanti akan dapat meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi isi berita yang kalian tonton atau kalian baca. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca atau didengarkan. Dalam meringkas sebuah teks atau isi berita, setidaknya kita perlu melakukan 3 langkah. Yang pertama, kita perlu mendengarkan atau membaca berita dengan saksama. Artinya, kita perlu fokus menyimak berita yang kita dengarkan atau membaca dengan sungguh-sungguh sebuah teks berita dari awal sampai akhir. Langkah kedua yaitu kita perlu mencatat atau membuat catatan singkat tentang pokok-pokok dari berita yang kita simak. Caranya, kita gunakan adik Simba saja, yaitu kita berfokus pada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berkaitan dengan isi dari berita tersebut. Dan yang terakhir adalah menuliskan atau menyampaikan pokok-pokok berita tersebut secara lengkap dan jelas. Materi berikutnya yaitu menyimpulkan berita. Bagaimana cara menyimpulkan isi berita? Sebelum masuk ke cara menyimpulkan isi berita, maka kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan simpulan. Simpulan artinya sesuatu yang disimpulkan atau hasil menyimpulkan. Jadi, ketika kita menyimpulkan sebuah berita, artinya kita menarik informasi-informasi penting atau membuat garis besar informasi dari seluruh isi berita yang kita baca atau kita dengarkan dengan lebih padat dan jelas. Ada 2 cara atau kata-kata kunci yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menyimpulkan berita, yaitu kita bisa menggunakan kata-kata sebagai berikut. Pertama, berita tersebut menyampaikan informasi tentang titik-titik-titik. Atau kedua, berita tersebut menginformasikan titik-titik-titik. Titik-titik tersebut dapat kita lanjutkan dengan menuliskan garis besar informasi yang disampaikan dalam berita tersebut. Sampai di sini mungkin dari antara kalian masih ada yang bertanya, lantas apa bedanya antara meringkas dengan menyimpulkan sebuah teks berita? Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh tabel ringkasan dan simpulan berikut. Meringkas yaitu melakukan proses menemukan pokok-pokok informasi dalam berita. Misalnya, kita lihat pada contoh teks berita yang sudah kalian pernah simak pada video bagian pertama, yaitu berita tentang Pantai Pangandaran mulai dibuka. Dalam berita tersebut, kita menemukan 5 pokok-pokok informasi. Yang pertama,
Pantai Pangandaran dibuka kembali pada tanggal 5 Juni 2020. Kedua, tingkat kunjungan mulai meningkat. 3. Pengunjung wajib menunjukkan surat keterangan sehat rapid test. 4. Pelayanan rapid test di pos checkpoint perbatasan oleh Pemda setempat. Yang kelima, pengunjung dari luar Jawa Barat belum diperbolehkan masuk. Nah, itulah bentuk ringkasan inti berita dari awal sampai akhir. Sekarang, kita akan membuat simpulan dari pokok-pokok isi berita tersebut. Langkahnya yaitu, kita pahami pokok-pokok dari ringkasan tadi, kemudian kita cari kata-kata kunci dari berbagai pokok informasi tersebut. Coba kalian lihat kata-kata kerja yang sudah dipertebal. Kita menemukan kata kunci dibuka, meningkat, wajib menunjukkan, dan diperbolehkan. Kata-kata tersebut merupakan kata kunci yang dapat kita gunakan untuk membuat simpulan berita. Bagaimana langkahnya? Ya tinggal kita sampaikan saja dengan rumusan kalimat sendiri. Awali dengan kalimat kunci. Berita tersebut menginformasikan tentang titik-titik-titik. Kemudian tinggal lanjutkan dengan informasi penting yang bersumber dari kata kerja yang telah dicetak tebal tadi. Dan kalian dapat menuliskan kalimat simpulan ke dalam 1 atau 2 kalimat. Mudah bukan? Pembahasan materi yang ketiga yaitu tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan artinya sambutan atau reaksi terhadap suatu hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang kita dengar ataupun kita lihat. Tanggapan yang disampaikan juga harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan logis. Bentuk tanggapan dapat bermacam-macam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Persetujuan adalah tanggapan yang diberikan karena setuju, sesuai, sehati, dan sepikiran dengan hal-hal yang diinformasikan dalam berita. Yang kedua adalah sanggahan atau penolakan yang berisi ketidaksetujuan terhadap solusi, saran, atau pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi. Yang ketiga adalah saran, solusi, tambahan pendapat yang merupakan salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi dari pemakaian bahasa dan struktur informasi yang telah diterima. Jadi, jika kita ingin menanggapi sebuah berita, itu artinya kita memberikan sambutan atau reaksi, baik reaksi persetujuan, sanggahan, ataupun saran terhadap isi berita tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengkritisi isi berita tersebut, supaya kita tidak lantas begitu saja percaya dengan informasi-informasi yang beredar, terutama informasi yang berasal dari sumber yang kurang dapat dipercaya. Tanggapan ini juga dapat memberikan masukan kepada penulis berita ataupun para pembaca berita. Berikutnya,
aspek apa saja yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk dapat menanggapi sebuah isi berita? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Pertama, kita dapat menanggapi hal yang berkaitan dengan isi dan struktur berita tersebut. Apa saja yang termasuk isi dan struktur berita, kita dapat mengkritisinya dari segi kebenaran dan juga kelengkapan informasi yang disampaikannya. Kedua, kita dapat menanggapi isi berita dari segi bahasanya. Dalam hal ini, kita dapat mengamati penggunaan kalimatnya atau pilihan kata yang dituliskan dalam teks berita tersebut. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat kalian pahami, dan harapannya kalian dapat meringkas, menyimpulkan, serta menanggapi teks berita dengan baik. Sekarang, kalian dapat melanjutkan dengan kegiatan mengerjakan soal-soal latihan ataupun soal-soal pengayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih sudah menyimak video materi bagian kedua ini. Tetap semangat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.